Jadi Ditpol Air Polda Riau yaitu melalui kapal polisi 4003 pada sekira pukul 02.13 menit ya waktu Indonesia bagian barat, kita melakukan penyelidikan dan tepatnya setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, kita menunggu kapal itu lewat. Ternyata informasi yang diberikan masyarakat itu benar bahwa sering keluar masuk kayu dari wilayah tersebut. Pada saat melihat satu unit kapal membawa kayu, ya kita langsung melakukan penangkapan ya, karena memang si kapal yang membawa kayu tersebut itu tidak bisa jalan cepat karena sistemnya membawanya sistemnya ditarik atau dirakit ya. Kayu yang berhasil kita amankan pada saat itu kurang lebih 11 rakit. Kalau masyarakat sana kan hitungannya bukan kubik tapi tan, kurang lebih 15 tan, dan kayu tersebut dibawa dari Sungai Raya Kepulauan Meranti dan akan dibawa ke Temberan Kabupaten Bengkalis. Dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa tidak ada dokumen satupun yang dibawa oleh awak kapal tersebut. Dari penangkapan tersebut ya kita mengamankan 2 orang di TKP, yaitu tersangka yaitu M. Effendi dan satu lagi setelah dilakukan pemeriksaan hanya tidak berperan secara langsung dalam tindak pidana illegal logging tersebut, sehingga kita menetapkan hanya 1 orang tersangka yaitu Effendi. Dia sekaligus nahkoda dan pemilik kayu dan bertempat tinggal di Bengkalis. Terhadap 1 orang lagi kita periksa sebagai saksi ya, sebagai saksi. Dan barang bukti yang kita amankan selain kayu olahan yaitu 1 unit kapal ya, 1 unit kapal, dan saat ini kapal termasuk kayu sudah kita lakukan penyitaan. Bang, selama setahun ini kasus silok yang terungkap berapa, Bang? Untuk tahun 2021 sampai dengan bulan November saat ini kita sudah menangani 11 kasus atau 11 laporan polisi dengan jumlah tersangka adalah 16 tersangka, dan barang bukti yang kita amankan semuanya mayoritas adalah kayu olahan ya, kurang lebih 200 kubik kayu olahan, dan kapal yang kita sita ada 11 kapal. Dan terhadap perkara tersebut ya sudah tahap 2 sudah diserahkan ke jaksa dan sebagian sudah ada yang divonis kan itu. Dan untuk daerah rawan illegal logging memang saat ini adalah segitiga antara Meranti, Siak, tadi Siak kecil ya, Siak kecil. Terus tempat penjualannya yang berhasil kita tangkap itu mayoritas akan dibawa ke Pulau Bengkalis tempat penjualannya, bahkan ke luar yaitu ke Balai Karimun yang berhasil kita tangkap. Jadi kita menangkapnya dalam kondisi ada yang sudah di atas kapal dan ada juga yang lagi ditarik. Ditarik kan mereka perlu waktu yang panjang sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan penangkapan kan. Untuk cukong sendiri sudah ada yang Oh, sudah ada. Kita kemarin berhasil menangkap di Tanjung Balai Karimun 1 orang, dan sekarang udah kita tahap 2 kan, udah P21 udah diserahkan ke jaksa. Sudah beberapa orang yang bukan hanya yang membawa saja, karena kebetulan ada juga yang dia pemilik kapal, dia nahkoda, dia juga adalah pemilik kayu tersebut kan itu. Jadi bukan hanya yang kita tangkap ya, selain yang membawa kayu termasuk pemilik kayunya sudah berhasil kita tangkap kan. Lalu gimana pengawasan kita, Bang, ke depan ini, Bang? Untuk ke depan ya memang saat ini tiap bulannya kita menempatkan kapal-kapal ya di wilayah khususnya perairan, yaitu bukan hanya menanggulangi illegal logging aja ya, tetap dari mulai kita wilayah Rohil, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan dan Tembilahan ya. Terkhusus untuk daerah rawan illegal logging ya, kita memang menempatkan kapal itu di perairan Bengkalis, termasuk ini Siak ya, perairan itu kan rawan itu antara segitiga itu Bengkalis, Pulau Padang dan Siak dari Pelabuhan Buton ke arah Bukit Batu itu adalah daerah segitiga rawan illegal logging. Kalau dari wilayah Pulau Bengkalis adalah bukan dari Pulau Bengkalis, di wilayah Bengkalis adalah dari Bukit Batu, dari Siak kecil itu. Kalau dari Meranti itu adalah dari Pulau Padang, dari perkara-perkara yang sudah berhasil kita tangkap. Kalau di Dumai itu adalah di kawasan
PT Diamond itu kan, itu ada kawasan hutan PT Diamond, HPH-nya PT Diamond itu berhasil kemarin juga berapa bulan yang lalu ada 2 kapal yang kita amankan dan saat ini sudah P21 sudah tahap 2. Diamond siapa ya?